Kisah Batu Cinta Situ Patenggang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Kisantang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi, salah satu maharaja kerajaan Pajajaran yang kini tinggal di kerajaan bersama dengan ibunya, serta seorang putri yang amat cantik berasal dari kerajaan Majapahit yang tinggal serta dibesarkan oleh ayahnya. Awal kisah bermula dari Kisantang yang bertemu dengan putri gunung kerajaan Majapahit yang sangat cantik tersebut, bernama Dewi Rengganis. Pertemuan itu membuat Kisantang langsung terbuai dengan rasa cinta. Ternyata Dewi Rengganis pun juga tak kalah cintanya dengan Kisantang. Mereka saling mencintai satu sama lain, hingga merasa tak bisa saling terpisahkan. Kisantang pun langsung bergegas menceritakan rasa cinta yang dialaminya, serta untuk menikahi Dewi Rengganis kepada sang ibu. Pertemuan Kisantang dengan Dewi Rengganis untuk pertama kalinya di suatu pagi yang amat cerah. Diawali Kisantang yang menyapa serta meminta izin untuk melihat pagi nan indah di luar sana kepada sang ibu. Selamat pagi wahai ibunda. Bagaimana waktu istirahatmu tadi malam? Selamat pagi wahai anakku. Istirahatku tadi malam cukup nyenyak, hingga tak terasa ayam sudah berkokok. Baiklah kalau begitu ibunda. Ibunda, karena pagi hari ini amat cerah, bolehkah aku izin sebentar untuk keluar menikmati pagi yang cerah ini? Baiklah nak, ibu izinkan kau untuk pergi keluar. Namun jangan lama-lama ya, karena masih banyak tugas kerajaan yang harus kau melakukan. Baiklah ibunda, terima kasih. Aku pamit pergi dulu. Ya nak, hati ya. Di saat Kisantang sedang berjalan-jalan di sekitar wilayah kerajaannya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Dewi Rengganis. Dari pertemuan inilah rasa cinta tumbuh pada dua insan tersebut. Indahnya pemandangan hari ini. Namun lebih indah jika aku juga bertemu dengan seorang wanita cantik. Wah, keinginanku terkabulkan. Aku melihat gadis yang amat cantik dan rupawan. Sepertinya aku belum pernah melihat gadis cantik ini. Apakah boleh aku berkenalan dengannya? Akhirnya, Kisantang memberanikan diri untuk menghampiri gadis cantik tersebut dan mengajaknya berkenalan dengan sangat hormat. Permisi Nona, mengapa engkau berada di daerah ini sendirian? Kau tidak merasa takut kalau ada mara bahaya menghampiri? Maaf Tuan, siapakah Anda? Mengapa tiba-tiba Tuan menghampiri saya? Maaf Nona, saya ingin mengajak Nona untuk berkenalan dengan saya, karena saya melihat Nona seorang gadis yang baik dan cantik. Kalau dari pakaian anak-anakan, sepertinya Nona bukan warga biasa. Bolehkah saya menebaknya bahwa Nona seorang putri dari sebuah kerajaan? Apakah kau anak dari Prabu Siliwangi? Ya, kau benar sekali Nona. Namun, kenapa kau bisa tahu kalau diriku ini seorang anak Prabu Siliwangi? Lalu, kau memang benar kan seorang putri? Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu secara satu persatu. Pertama, kenapa aku mengetahui bahwa kau adalah anak dari Prabu Siliwangi? Karena silsilah keluargamu amat sangat terkenal di daerah tempat tinggalku.
Kedua, ya benar, aku adalah seorang putri gunung dari kerajaan Majapahit. Namaku Dewi Rengganis. Dan kenapa aku ada di sini? Karena memang tempat tinggalku ada di daerah ini. Setelah pertemuan tersebut, Ki Santang dan Dewi Rengganis menjadi sering bertemu dan akhirnya menjadi sangat dekat. Ki Santang pun langsung menceritakan rasa cintanya itu kepada sang ibu untuk meminta saran dan nasihat agar ia tidak salah bertindak. Wahai ibunda, saat ini aku merasa sangat jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Dewi Rengganis. Ia merupakan seorang putri gunung dari kerajaan Majapahit yang amat cantik dan juga mencintaiku. Bolehkah aku meminta nasihatmu dengan niatku untuk menikah dengan Dewi Rengganis? Wahai anakku, aku selalu mendukung apapun itu keputusanmu. Dengan niatmu menikahi Dewi Rengganis, aku pun sudah merestuimu. Namun, aku hanya ingin sedikit berpesan. Kau harus selalu menghargai harkat dan martabat istrimu nanti. Kau juga harus selalu mengutamakannya. Jangan kau buat hatinya menangis. Baiklah bunda, terima kasih atas nasihatmu itu. Aku pamit untuk segera menyampaikan niatku ini kepada Rengganis. Ya nak, hati-hati ya. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Namun, pada saat Ki Santang sedang mengutarakan niatnya untuk menikahi Dewi Rengganis, Ki Santang dihampiri oleh ibunya dan meminta dirinya harus berpisah dengan Dewi Rengganis karena kondisi kerajaan yang tidak baik saat itu, yakni Ki Santang dipaksa untuk pensiun dari tugas kerajaannya karena terjadi perseteruan besar-besaran antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit yang ingin merebut kekuasaan kerajaan Pajajaran. Karena hal itu, Ki Santang dan Dewi Rengganis merasa amat sedih, harus berpisah untuk selamanya. Adinda, semoga kau menjadi pendampingku untuk selamanya. Ibu Ki Santang langsung saja menghampiri Ki Santang dan Dewi Rengganis untuk berbicara bahwa dirinya tidak merestui pernikahan tersebut dan memaksa Ki Santang dengan Dewi Rengganis untuk berpisah selamanya. Ki Santang, aku tidak pernah merestui hubunganmu dengan Dewi Rengganis. Kau juga harus pisah dengannya. Karena ada hal yang lebih penting dari cintamu itu, yakni saat ini kerajaan sedang berusaha menghadapi pertempuran besar-besaran dari kerajaan asal gadismu itu, Majapahit. Apakah itu benar, Dinda? Tidak, aku tidak tahu, Kanda. Bahkan saat aku pergi menemuimu, semua berjalan seperti biasanya. Namun, jika memang hal itu terjadi, aku akan merelakanmu untuk menyelamatkan kerajaanmu. Dan aku akan terus menunggumu sampai kau kembali nanti. Cepatlah kau ambil keputusan, anakku. Kita harus kembali ke kerajaan. Saat ini, kerajaan sangat membutuhkanmu. Baiklah, aku akan kembali ke kerajaan. Dinda, maafkan aku. Jika kelak kita menjodoh, kita akan dipertemukan kembali. Sebelum peristiwa Dewi Rengganis bertemu dengan Ki Santang yang ingin menyampaikan niatnya untuk menikah terjadi, Dewi Rengganis sempat menceritakan rasa cintanya terhadap Ki Santang kepada sang ayah. Sang ayah pun memberikan tanggapan serta dukungan seperti biasanya.
tidak terlihat seperti ingin menyusun rencana untuk melakukan perperangan kepada kerajaan Pajajaran. Sehingga Dewi Rengganis pun tidak merasa curiga. Tetapi kenyataannya hal itu berbeda dari yang dilihat oleh Dewi Rengganis. Setelah mendengar cerita sang anak, ayah Dewi Rengganis langsung berpikir untuk menyerang kerajaan Pajajaran dan mengambil alih wilayahnya. Karena menurutnya, pada saat ini kerajaan Pajajaran sedang lengah dalam pengawasan pasukan keamanan, sebab Ki Santang yang sedang terbuai oleh percintaan dengan anaknya itu. Hal itu pun membuat ibu Ki Santang bergegas menemui anaknya untuk membatalkan niat anaknya menikahi Dewi Rengganis. Yanda, aku ingin bercerita tentang kisah cintaku pada seorang pemuda dari kerajaan Pajajaran bernama Ki Santang. Dia adalah pemuda yang baik dan mampu meyakinkanku untuk jatuh cinta padanya. Apakah ini sudah saatnya aku untuk jatuh cinta pada seorang pemuda, Yanda? Kalau menurut Yanda, ini memang sudah waktunya kamu untuk memulai hidup baru dengan pemuda yang lain, yaitu pemuda pilihanmu. Yanda akan selalu mendukung apapun keputusanmu, nak. Tetapi Yanda, aku masih takut dan ragu. Aku takut kalau suatu saat nanti aku tidak bisa mengunjungimu sesering ini. Dan aku ragu, apakah pilihanku ini sudah benar atau salah? Nah, jika kamu sudah merasa yakin dan percaya dengannya, maka ia merupakan pilihan terbaik bagimu. Yanda yakin kamu akan hidup senang dan tentram bersamanya. Apalagi tadi kamu bilang kalau Ki Santang merupakan pemuda yang baik. Baiklah Yanda, terima kasih atas nasihatmu. Aku pamit untuk pergi sebentar, karena Ki Santang mengajakku bertemu pagi ini. Setelah Dewi Rengganis menemui Ki Santang, mulailah ayah Dewi Rengganis menyusun rencana untuk menyerang kerajaan Pajajaran secara besar-besaran. Maafkan Yandamu ini anakku. Aku sengaja memberimu keyakinan untuk menikah dengan Ki Santang, agar aku dapat memanfaatkannya untuk mengambil alih wilayah kerajaan Pajajaran dengan mudah. Pastinya, dengan cara ini, wilayah kerajaan Pajajaran akan lengah dalam pengawasan Ki Santang. Baiklah, ini saatnya aku untuk menyerang kerajaan Pajajaran secara besar-besaran dan mengambil alih wilayah kerajaannya. Karena pada saat ini, Ki Santang sedang berada bersama dengan putriku. Baiklah, dengarkanlah pasukanku. Hari ini kalian aku perintahkan untuk menyerang kerajaan Pajajaran secara besar-besaran dan mengambil alih wilayah kekuasaan tersebut. Apakah kalian mengerti? Siap, mengerti Tuan. Baik. Ketika pasukan mulai berjalan mendekati kerajaan Pajajaran, Ibu Ki Santang yang sudah melihatnya dari kejauhan langsung menemui Ki Santang agar membatalkan rencana pernikahannya dengan Dewi Rengganis, serta mengajaknya kembali ke kerajaan untuk menyusun strategi guna menghadapi serangan kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya mengapa tiba-tiba Ibu Ki Santang datang menghampiri anaknya yang sedang bertemu dengan Dewi Rengganis. Lama-kelamaan, karena perasaan cinta yang terus tumbuh dan rasa tidak ingin pisah, setelah peristiwa itu terjadi, ternyata Ki Santang dan Dewi Rengganis terus berusaha untuk selalu bersama, serta mempertahankan cinta mereka. Namun, keadaan bertolak belakang. Keadaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Ki Santang terus memburuk, yang membuat keduanya harus berpisah. Waktu terus berlalu. Setelah sekian lama berpisah, Ki Santang dan Dewi Rengganis berusaha saling mencari satu sama lain agar dapat dipertemukan kembali. Akhirnya, mereka dapat bertemu kembali di satu batu
dan mereka memahat janji di batu tersebut sebagai simbol dari pertemuan dan penyatuan cinta mereka kembali. Namun, selain memahat janji di batu tersebut, Dewi Rengganis mempunyai sebuah keinginan, yaitu untuk membuktikan bersatunya cinta mereka. Ia ingin memiliki sebuah danau yang sangat luas dan terdapat sebuah perahu guna melewati danau tersebut. Rengganis, wahai gadis pujaanku, di manakah engkau sekarang? Kanda ingin sekali bertemu denganmu. Rasanya cinta ini tidak akan tergantikan selain mencintai dirimu. Tuhan, mudahkanlah niatku untuk mencari Rengganis, agar aku bisa bertemu denganmu. Kanda, di manakah engkau sekarang? Aku sangat rindu ingin bertemu denganmu. Rasanya cinta ini tidak pernah hilang hanya untukmu. Tuhan, mudahkanlah aku untuk mencari kandaku agar dapat menepis rindu yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Kanda, sebenarnya engkau udah di mana? Apakah kau tidak rindu denganku? Tak lama kemudian, hadirlah Kisantang yang datang dari arah berlawanan dan membuat mereka berdua sangat terkejut dan tidak menyangka akhirnya doa yang mereka pinta selama ini terwujud. Rengganis, benarkah itu engkau? Tidakku yang selama ini kucari. Kanda, ya, ini aku dindamu, Dewi Rengganis. Tidakku, bagaimana kabarmu? Aku sangat rindu ingin bertemu denganmu. Kabarku baik. Bagaimana denganmu? Aku juga sangat rindu denganmu. Kabarku juga baik, Dinda. Akhirnya, setelah sekian lama kita dapat dipertemukan kembali, ya. Aku senang sekali. Untuk tanda cinta kita dipertemukan kembali, bagaimana kalau kita memahat janji di batu itu? Wah, boleh Kanda? Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita bahas batu ini dengan janji kita untuk selamat. Mereka pun memahat janji di batu tersebut. Namun, Tapi Kanda, selain memahat janji di batu itu, aku memiliki sebuah keinginan yang harus kau wujudkan sebagai tanda besar rasa cintamu padaku. Bolehkah aku menyampaikan keinginanku? Ya, tentu saja, Dinda. Katakan apa keinginanmu. Anda akan berusaha untuk mengabulkannya sebagai pembuktian bahwa yang ini benar besar, sangat besar padamu. Aku ingin memiliki sebuah danau yang sangat luas dan perahu yang besar untuk melewati danau tersebut, untuk kita nikmati bersama. Baiklah, aku akan berusaha untuk mewujudkan keinginanmu itu. Kisantang yang memang sangat sakti serta memiliki kekuatan yang amat besar berupaya untuk memenuhi keinginan dari Dewi Rengganis. Saat itu, ia terus berusaha untuk membuat sebuah lubang yang sangat besar guna menampung banyak air, serta membuat perahu sesuai dengan keinginan Dewi Rengganis. Lihatlah, Dinda, aku berhasil mewujudkan keinginanmu. Danau dan perahu sudah selesai aku buat. Wah, indahnya. Terima kasih banyak Kanda, kau sudah mewujudkan keinginanku. Maaf, aku jadi merepotkanmu. Tidak apa-apa, Dinda. Anggap saja ini bukti pengorbanan yang padamu. Perahu kesenangan Dewi Rengganis itu digunakan bersama dengan Kisantang untuk mengelilingi serta melihat indahnya danau yang dibuat oleh Kisantang.
Dari situlah asal-usul nama Patenggang atau Patengan, yang berasal dari kata pateang-pateangan yang memiliki arti saling mencari. Sedangkan batu tempat bertemu dan bersatunya kembali Ki Santang dengan Dewi Rengganis dinamakan dengan Batu Cinta, karena di tempat itulah terdapat pahatan janji mereka. Lalu, perahu yang dahulu berlayar ke pulau-pulau, tepatnya sekarang berada di tengah danau. Sekarang, pulau tersebut dinamakan dengan Pulau Asmara. Serta, sumber air Danau Patenggang saat ini disebut dengan Sungai Cirengganis.